Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di Zoom. Hari ini kita akan melakukan suatu perjalanan, perjalanan Maybe menuju ke tahun kedua, yang mana Maybe akan menyelenggarakan hybrid podcast dan juga podcast di sejumlah lokasi yang akan kita kunjungi, mulai dari Jakarta hingga diakhiri di ND. Sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya untuk melepas masker agar lebih enak ngobrolnya. Kita sudah melakukan vaksin 2 kali, kemudian masuk ke PLN Korpu ini di swab antigen, ya. Insya Allah semua akan baik-baik saja, dan semua protokol kesehatan telah kita jalani. Izin. Oke, kalau tadi dari awal ada banyak narasi-narasi dan juga puisi yang menyentuh, ya. Saya juga nggak mau kalah. Saya coba membacakan kata pengantar sebelum kita memanggil narasumber, ya. Jadi gini, narasi yang saya buat. Masyarakat Energi Indonesia atau MEBI hadir untuk mengembangkan potensi energi berbasis biomasa yang berlimpah. Biomasa yang dimaksud bisa berasal dari hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, sampah biomasa seperti daun, ranting, rumput yang ditimbulkan akibat siklus alam, serta limbah pertanian dan perkebunan. Seluruh bahan baku tersebut dapat digunakan dan diolah menjadi energi yang akan mempekerjakan jutaan masyarakat dalam suatu pengembangan ekosistem berbasis sosial budaya. Khusus untuk sampah biomasa dan limbah pertanian serta perkebunan, pengolahan yang tepat dapat berkontribusi untuk mereduksi emisi gas rumah kaca yang berasal dari energi fosil, pembakaran sampah, dan limbah biomasa. Selain itu, substitusi minyak tanah dan kayu bakar dengan pelet biomasa di wilayah terpencil dan kepulauan, khususnya di Indonesia Timur, dapat membantu pemerintah dalam menciptakan energi berkeadilan bagi rakyat serta penurunan subsidi. Terkait hal tersebut, maka kami menghadirkan narasumber yang kompeten yang akan memberikan keynote speech, dan selanjutnya kita akan melakukan sesi talk show berupa hybrid podcast di lokasi dan media Zoom. Kegiatan ini juga akan diunggah di YouTube Maybe. Sebelum saya panggilkan keynote speech, saya akan mengundang Direktur Utama PT Indonesia Power, Bapak Ahsin Sidki, untuk bisa bergabung di dalam hybrid podcast hari ini. Kepada Bapak Ahsin, kami persilahkan. Oke, kita berjarak, ya, jadi bisa ngobrol dengan leluasa. Oke, keynote speech yang akan kita hadirkan hari ini, seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya oleh Pak Joko Winarno dan juga Pak Arief Yamin, bahwa akan ada Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana, MSc, selaku Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, yang hadir secara virtual, dan juga Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono MM selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir secara virtual, dan beliau diwakili oleh Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mudah-mudahan sudah hadir. Selamat pagi Pak Dadan, alhamdulillah sudah hadir dari Kementerian SDM. Mungkin bisa menyapa rekan-rekan yang ada di sini, Pak Dirjen, silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Siapa? Mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup juga mudah-mudahan juga bisa hadir, ya. Tapi memulai acara ini, kami memohon kepada Bapak Dirjen EBTKE, Bapak Dadan, untuk bisa memberikan keynote speech sebelum kita berbincang, ya, sampai pukul 11.45 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan waktu dan tepatnya kepada Pak Dadan. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, tentunya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun, yang selamat hari jadi yang berapa ya? Pertama berarti 20 kan ya, kalau 21 tahun. Selamat hari jadi kepada MEBI, masyarakat energi biomasa Indonesia. Mohon maaf apabila tidak bisa bergabung. Beliau
sekarang sedang ada di Rokan, kegiatan yang lain, kegiatan yang gas, dia titip salam ke kami untuk menyapa kepada ibu bapak sekalian, terutama kepada para pengurus dari BPI, ketua dan seluruh jajarannya, juga kepada ketua Dewan Penasehat, juga kepada ketua Dewan Pakar. Yang lalu kami mendampingi Pak Menteri menerima dari pengurus BPI, dan itu juga disampaikan beberapa inisiatif yang sekarang BPI sedang siapkan dalam rangka seperti tadi yang disampaikan untuk memastikan Indonesia ini bisa bergabung pada negara-negara yang memang menghasilkan energi yang semakin bersih. Kalau saya boleh sharing slide, mungkin lebih enak untuk sama-sama mengikuti. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah 2 minggu lagi Indonesia juga akan bergabung di dalam pertemuan internasional COP26 Glasgow. Menteri SDM akan hadir, kami dengan Pak Presiden juga akan hadir di situ. Bagaimana Indonesia juga akan ikut berkontribusi terhadap upaya penurunan gas rumah kaca secara global. Upayanya adalah pasti upaya lokal di sini, upaya kita secara sama-sama, secara nasional. Kita sudah berkomitmen ya 29% untuk penurunan gas rumah kaca di 2030. Dan sektor energi ini diminta untuk kontribusi sebesar 38% dari angka yang tadi. Jadi kalau dihitung volumenya, kita ini harus berkontribusi minimal 314 juta ton. Nah, dari 314 juta ton itu 170 juta ton ini akan berasal dari pemanfaatan energi terbarukan. Ini yang kami hitung, ini yang kami susun dari sisi roadmap ya. Termasuk salah satunya adalah bagaimana nanti pemanfaatan energi biomasa. Saya kebetulan background saya juga dari teknik pertanian ya. Jadi mempunyai rasa yang sangat kuat dari sisi bagaimana bioenergi ini bisa didorong gitu. Bagaimana bioenergi ini sebetulnya mempunyai potensi yang demikian besar di dalam negeri. Kita berasal atau kita adalah negara yang berbasis pertanian. Kita negara yang berada di daerah tropis. Kita negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang demikian luas. Itu semuanya adalah menjadi salah satu atau menjadi modal besar khususnya dari sisi bagaimana biomasa ini atau secara umum kita sebut bioenergi bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, bisa memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan. Saya tidak bermaksud untuk membandingkan antara energi terbarukan satu dengan yang lain, tapi semua juga memahami bahwa setiap jenis energi terbarukan itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kalau kita bicara tentang tenaga surya, kan pasti kalau tenaga surya itu ya adanya hanya siang hari ya. Kalau malam kan berarti kan tenaga bulan ya. Tapi kalau dan siangnya juga terbatas. Siangnya itu hanya ada di siang seperti yang sekarang. Ya, di jam 9 barangkali sampai jam 3 siang. Atau kalau kita bicara tentang angin pada saat ada angin. Kita bicara tentang hidro, saya banyak diupdate bahwa sekarang PLTA di kita itu menjadi peaker, ya. Tidak menjadi baseload karena dari sisi keterbatasan dari sisi sumber daya airnya. Masing-masing punya karakteristik, masing-masing punya kelebihan. PLTS memang sekarang secara keekonomian jauh lebih baik ya, dengan menurunnya biaya-biaya capex dari solar panel dan pendukungnya. Tapi kalau kita bicara bioenergi, kita bicara adalah bagaimana kita bisa menghasilkan energi untuk 24 jam selama seminggu, selama sebulan, selama setahun. Kita bicara misalkan kalau PLTA atau hidro kita sebut, kalau hidro 1 megawatt, ya kita bicaranya 1 megawatt tahun ini, 1 megawatt tahun depan.
kita tidak bisa tambah tuh sumber airnya, kecuali memang ada tambahan air. Tapi kalau kita bicara bioenergi, kita bicara biomasa, hari ini misalkan kita bicara co-firing untuk 1.000 ton, tahun depan mungkin maybe mulai merancang bagaimana kita untuk kelasnya 2.000 ton atau 2 juta ton. Karena dari sisi pengelolaan, ini kan lebih banyak tergantung daripada bagaimana kita mengelolanya. Tidak 100% tergantung dari alam. Jadi ada sisi yang lain di bioenergi yang menarik. Kita bisa simpan, kita bisa kelola dari sisi volume, kita bisa lakukan ini sebagai base load, kita bisa desain, bisa kita lakukan dari sisi engineering untuk bagaimana dari sisi produktivitas gitu. Dan ini menurut saya maybe nanti yang akan banyak berperan untuk hal tersebut. 1 tahun ini kami lihat aktivitasnya sudah makin terdengar di masyarakat. Kegiatan-kegiatan co-firing juga sudah mulai berjalan. Dari sisi angka yang kami dapat sekarang sudah 149.000 ton di bulan September ya. Jadi angkanya terus naik. Dan itulah yang menjadi sisi kelebihan dari sisi biomasa. Jadi kita bisa mengelola seberapa besar kita ingin, seberapa termasuk dari sisi menurut saya dari sisi keekonomian. Sekarang misalkan dalam diskusi yang sekarang sedang berjalan kita, ini mohon maaf nih bicaranya mungkin saya kesana kemari saja. Kita sekarang kan sedang mendorong untuk pemanfaatan biomasa dalam PLTU ya, co-firing. Kan ini upaya yang paling pendek ya dari sisi pemanfaatan biomasa. Paling simpel, kita campur saja dengan batu bara. Kita tidak perlu investasi yang lain. Asetnya sudah ada di situ, fasilitas tembakaunya sudah ada. Pengolahannya juga bisa melibatkan semua pihak gitu ya, dari mulai petani, masyarakat gitu sampai ke nanti pengusaha. Dan ini bisa dikelola dengan demikian berkelanjutan. Dari sisi harga juga tentunya nanti dari MEBI, dari para pengembang gitu. Apakah harganya bisa 600, apakah harganya 700, atau harganya bisa menjadi 1.000, atau kebalikannya harganya bisa menjadi Rp400 per kilogram misalkan untuk biomasanya. Nah hal ini yang ingin kami dorong ke MEBI, kita ini punya potensi demikian besar gitu ya. Kami sekarang sedang menyusun rancangan permen untuk co-firing. Sudah selesai, tinggal satu aspek saja dari sisi harga. Dari sisi harga yang belum bisa putus. Karena memang harganya dari kan normal lah. Dari sisi penjual harganya ingin tinggi. Gitu. Dari sisi yang membeli harganya kebalikannya ingin lebih rendah. Gitu. Nah bagaimana menyatukan ini supaya pemanfaatan biomasanya ini terjadi. Kan PLN sudah sangat membuka diri dari sisi pemanfaatan PLTU. Sudah 29 PLTU yang siap atau barangkali nanti akan semakin bertambah ya dari sisi jumlah PLTU termasuk juga dari sisi persentase pencampurannya. Uji coba sudah dilakukan. Sekarang tinggal di mana ini barangnya ada. Gitu. Jawabannya ada Pak. Kita sudah hitung. Ada di mana-mana, di seluruh Indonesia pun ada. Gitu. Tapi nanti bicara lebih detail, bicara logistik, ujungnya bicara harga. Gitu. Jadi yang ingin kami dorong, yang ingin dapatkan segera gitu ya, bahwa misalkan dari MEBI ini kita siapa sekian juta ton, harganya sekian. Berada di sini, di sana, gitu. Nanti kami akan coba fasilitasi dalam bentuk permen ini sehingga ini bisa memberikan percepatannya dari sisi pemanfaatan energi terbarukan, bisa memberikan kontribusi di zaman pandemi ini karena yang seperti tadi saya sampaikan bahwa pemanfaatan bioenergi khususnya biomasa ini melibatkan seluruh lapisan dari stakeholders. Tidak hanya pengembang gitu yang punya modal, tapi juga para petani, masyarakat di desa bisa berkontribusi dari sisi penyediaan, dari sisi pengolahan awal.
kita sudah berhasil menggunakan biodiesel 30% secara nasional. Itu juga sama bioenergi. Tidak ada negara lain yang menggunakan biodiesel demikian tinggi dan demikian besar kecuali Indonesia. Gitu. Dan kalau dilihat dari sisi kompleksitas, menurut saya ya mungkin pendapatnya lain buat ibu bapak yang lain. Pemanfaatan biomasa untuk co-firing ini kan jauh lebih simpel. Dari sisi spesifikasi misalkan, kalau mengirim biodiesel dari Riau dikirim ke Kalimantan, itu untuk memastikan kadar airnya supaya tetap terjaga di bawah 350 ppm, itu banyak upaya sampai diblengkit dengan nitrogen supaya tidak terjadi penambahan kelembaban, tidak penambahan kadar air. Tapi menurut saya kalau untuk sisi biomasa, aspek-aspek itu juga penting, spesifikasi itu penting, dan ini sudah dibuat standarnya, tapi tidak sesulit gitu ya, tidak sesulit untuk menjaga misalkan seperti tadi saya sampaikan contoh untuk menjaga kadar airnya dari biodiesel. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa peluangnya demikian besar Bapak sekalian untuk bagaimana berkontribusi dalam penyediaan energi, bisa melibatkan seluruh pihak. Kami dalam perjalanan untuk memastikan proses tata kelolanya bisa berjalan, PLN-nya sudah sangat membuka diri untuk hal ini. Banyak pihak juga menunjukkan dukungannya. Misalkan Kementerian BUMN, PLN sudah ada MOU dengan BUMN yang lain, sudah ada HOA malah untuk hal tersebut. Tapi memang yang belum terjadinya ini kontrak. Kontraknya kan belum kejadian karena kontraknya itu nanti ada volume, ada harga. Nah, ini yang barangkali kami ini ingin sekali nanti mendapatkan support dari MEDI, support yang lebih gitu daripada yang ada sekarang gitu. Koordinasi dengan berbagai pihak juga berjalan dengan baik gitu. Kemudian juga beberapa kajian sudah banyak dilakukan, PLN juga kerjasama dengan UGM misalnya untuk melakukan, dengan BPPT, dengan IPB, kami juga melakukan kajian-kajian, kerjasama dengan berbagai macam pihak juga tentunya. Dari KLHK juga sudah sering menyampaikan bahwa KLHK juga siap untuk mensupport dari sisi lahan misalkan, untuk bagaimana supaya produksi dari biomasa yang bukan barang aneh buat kita gitu ya. Karena kita sudah sangat akrab sebetulnya dengan pemanfaatan seperti ini. Mari kita tingkatkan dari sisi pemanfaatan, karena kalau untuk urusannya dibakar, yang penting kan bisa dibakar. Speknya masuk gitu. Sering saya mendengar bahwa ya kita buat pelet. Oke, memang kalau dipeletisasi itu menjadi lebih baik, ukuran menjadi lebih seragam barangkali di situ. Tapi kan ini menambah kos. Kalau untuk PLTU yang ada di dalam negeri, menurut saya sudah kita woodsheet saja atau soldas. Kan ini akan lebih memotong dari sisi keekonomian, sehingga kita akan bisa menjadi lebih cepat dari sisi pemanfaatan. Saya tidak akan lama mungkin supaya nanti bisa berdiskusi. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun kepada MEDI. Kita sama-sama memberikan kontribusi yang semakin baik kepada Republik ini, khususnya kalau sekarang untuk biomasa, memberikan peran yang baik juga nanti untuk seluruh lapisan masyarakat dan juga dari sisi lingkungan. Saya kira itu saja dulu dari kami. Nanti kita bisa, karena sifatnya ini podcast ya, jadi barangkali lebih banyak diskusi daripada sisi pemaparan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut karena ada beberapa tadi pemaparan dari Bapak yang bisa kita diskusikan, dan rekan-rekan yang ada di Zoom dan juga yang ada di sini juga mungkin akan lebih tahu lebih dalam. Nah, kalau tadi dari sisi pemerintah ya, dari ESDM, mungkin sekarang saya langsung nih berdiskusi dengan Pak Asin. Ya, selamat pagi Pak Asin. Wah, ini mentor saya nih, Pak Asin Sidki, yang banyak mendukung anak-anak muda dan juga mendukung inovasi-inovasi. Gimana Pak, sehat Pak?
Wah, sehat luar biasa, apalagi kita mendatangi ulang tahun MEPI ya. Ya. Dengan Pak Dirjen juga, dengan teman-teman semua yang telah membantu kami di pembangkit-pembangkit Indonesia Power sehingga bisa co-firing sekarang ini. Ya, kemarin saya mendengar Indonesia Power baru mendapatkan sejumlah penghargaan ya Pak ya, termasuk di bidang coal ya, Coal Energy Award dari ASEAN ya. Terima kasih atas kontribusinya untuk Indonesia nih Pak. Siap. PLTU-nya dan selamat tentunya. Mungkin kita bisa tepuk tangan ya kepada Indonesia Power dan juga Pak Asin ya. Ya. Nah, sekarang menanggapi dari pidatonya keynote speech-nya Pak Dirjen nih ya, Pak Asin ya. Apa kira-kira nih Pak planning Indonesia Power? Nih kita udah mau menutup tahun 2021 nih. Dulu kita memulai uji coba itu co-firing ya yang ada di Indonesia itu kan kalau nggak salah tahun 2020 ya Pak ya. Tahun 2020, kemudian sekarang udah mau menuju akhir 2021. Itu termasuk cepat dan tadi Pak Dirjen itu udah bilang bahwa permennya itu udah jadi. Apa tanggapan Bapak? Ya, Pak Dirjen yang saya hormati, bantulah kami Pak. Hari ini kita bicara di mana batu bara harganya sedang sangat tinggi. Energi primer yang lain, gas, BBM luar biasa Pak. Sehingga Indonesia nampak kesulitan seiring dengan beberapa negara Cina, India dan Amerika juga sudah mem-call untuk batu bara dari Indonesia. Nah, dengan adanya MEPI kita memang berharap co-firing ini sebegitu lancar dan didukung oleh semuanya. Karena seperti Pak Dirjen sampaikan, 56 sampai 59 pembangkit kami sangat siap untuk digunakan co-firing sebanyak 2,3 gigawatt. Berarti membutuhkan sekitar 14 juta ton per tahun co-firingnya. Nah, ini saya kira tantangan di dalam energi baru ini yang terbarukan, sehingga tentu PLN Groups di sini ada IP, PJP dan pembangkit PLN sangat berharap dari MEPI dan komunitas biomas termasuk para pemimpin di negeri ini, pemangku kepentingan untuk segera mendorong sehingga kita bisa mencukupi energi bangsa ini dengan lebih bersih dan tadi memberdayakan masyarakat dengan batu bara yang memang sekarang akan kita gadukan secara perlahan namun pasti, begitu Mas Arif. Oke Pak, sekarang saya coba merubah perspektif dulu nih. Kita copot dulu kita tinggalkan dulu perspektif Bapak sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power. Saya ingin Bapak berpandangan dari sisi engineer karena Bapak kan engineer ya. Nah, kemudian kedua tentu pasti dari sisi sosial. Nah, co-firing ini dianggap oleh pemerintah ya dan juga PLN Group itu akan berkontribusi terhadap 23% EBT. Itu dari sisi engineer itu gimana tuh Pak? Dari sisi engineering, mungkin Bapak ini kita bicara dari sisi engineering nih Pak. Silakan Pak. Ya, seperti Pak Dirjen dan semua Pak Ibu Menteri juga udah pernah KLHK ya, pernah datang juga ke pusat co-firing kita yang di Lombok ya. Kemudian beberapa pejabat bahkan ikut menuangkan sendiri itu co-firing bersama dengan batu bara di Deranjang. Ini sangat mudah gitu ya. Bahan-bahan dasarnya juga ada di sekitarnya. Yang terlibat juga masyarakat lokal di sana. Pemdanya mendukung karena kalau emang pakai SRF sampahnya juga hilang gitu ya. Kemudian hutan tanaman energi juga bisa dikembangkan. Nampaknya Indonesia ini akan menjadi sangat kuat dan mandiri energinya. Karena para engineer juga sudah menjamin pembangkitnya sangat siap dan tidak perlu banyak investasi. Nah, tinggal para pengusaha ini ayo. Karena kami siap membeli nih. Bahkan tadi saya dengan Pak Ketua, Pak Joko, mana di kontrak yang mau saya tekan sekarang. Tepuk tangan buat Pak Asin dan untuk bisa segera pembangkit-pembangkit kami ini menggunakan. Nah, alhamdulillah hari Senin kemarin ya Pak Zulkifli Zain itu mendadak meninjau Suralaya, pembangkit yang terbesar yang kita punya 3.400. Dalam perjalanan pakai bus menuju area dermaga di coal handling, ada tumpukan batu bara, sekarang warnanya sudah coklat. Saya berhenti dengan Pak Zul lihat itu Pak, itu apa Pak Asin? Itulah biomas yang sekarang sudah dipakai di Suralaya. Ada truk-truk yang lalu lalang, wah luar biasa. Jadi saya kira ini bukan hanya teori ya. Kami sudah menjalankan dan sudah menikmati
Dan kami juga sudah menghitung karbon yang kita produksi jauh berkurang. Oke, sebelum kita ke karbon nih Pak, tadi dari sisi engineering ya, tentunya ada hubungannya dengan sisi sosial, karena saya juga orang sosial ya, maka saya ingin meminta pendapat Bapak dari aspek sosialnya gitu. Nah, banyak pemberitaan-pemberitaan ya Pak ya, bahwa menganggap bahwa co-firing ini apa ya, jadi seolah-olah jadi stereotip kita menebang hutan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan tuh Pak, dari sisi sosialnya, dari sisi engineeringnya, jadi masyarakat juga bisa tahu, karena banyak kan di media-media yang nge-push kita, oh bahwa co-firing ini kegiatannya menebang hutan, bahwa kegiatannya akan membakar kayu dan segala macamnya. Nah, tanggapan Bapak nih, secara sosial ya, gimana Pak? Ya, ini tolong dicatat nih para listener semua. Kami tidak akan pernah membeli produk co-firing yang itu dari tanaman liar yang tidak legal gitu. Ini itu dulu. Jadi kita juga harus bekerja sama dengan sustainability yang proven, perusahaan yang jelas, sumbernya jelas. Kalau hutan juga harus dari hutan energi. Kalau emang itu limbah juga nanti tentu saja bisa kita lihat. Nah, ekosistem yang harus kita buat ini akan menjamin justru hutan itu akan terjamin keberadaannya dengan kegiatan kita. Tanah-tanah yang sekarang ini tidak terkelola, ini merindukan tanaman-tanaman yang sudah kita kerjasama dengan IPB. Kemudian banyaklah lembaga yang beberapa malah sudah nanam bambu, kemudian juga ada beberapa tanaman yang sangat unggul, sehingga bayangkan ini justru akan membuat Indonesia itu hijau. Karena judulnya juga ini EBT, masuk kemudian mengalahkan hutannya, tidak. Justru kita membayangkan daerah-daerah yang sekarang ini tidak terkelola, yang gersang, bekas-bekas tambang, Pak Dirjen ya, bekas-bekas tambang yang selama ini tambang batu baranya kita beli, kan sekarang banyak yang jadi lahan kosong, ya ke sana arahnya. Sehingga yakinlah bahwa Indonesia Power dan PLN tidak akan mau membeli dan bertransaksi kepada perusahaan atau perorangan atau siapapun yang memang dia tidak melestarikan ya kawasan hutan. Ini ya Mas Arif, ini jelas ya, ini. Siap Pak. Jadi kita harus mengubah perspektif tentang bahwa co-firing ini terkait dengan penebangan hutan, pembakaran kayu dan segala macamnya, itu sudah dikatakan oleh Pak Asin, itu tidak dilakukan oleh PLN Group. Nah, mungkin bisa monitor Pak Dirjen, mungkin saya juga mau berdiskusi dengan Pak Dirjen sambil menunggu Pak Dirjen. Tadi cerita sedikit dong Pak tentang langkah ya PT PLN Persero dan juga PT Indonesia Power dari sisi karbon kredit. Oh, Pak Dirjen sudah muncul, mungkin kita tunggu dulu. Ya, silakan Pak Asin, bisa dijawab singkat. Ya, jadi kami sudah menghitung bahwa memang secara engineering karbonnya berkurang, emisinya itu pasti. Debunya juga berkurang, fly ash-nya sudah kita lihat juga lebih baik daripada yang konvensional sekarang. Nah, terus alhamdulillah ini semua pembangkit jadi lebih semangat karena kami itu kan harus membeli karbon ini untuk membeli atas emisi yang kami hasilkan. Kalau kita co-firing, hasil listriknya dianggap sebagai EBT. Yeah. Nah, kita bisa dapat bonus nih Mas Arif. Yang kedua, hasil emisinya yang bisa kita hitung, CO2-nya itu tidak termasuk yang dianggap menjadi gas rumah kaca sehingga kita harus membayar. Justru itu nanti menjadi pengurang di dalam pembangkit kami sehingga Indonesia Power PLN juga tidak akan menyentuh cap itu. Semakin banyak menggunakan biomas, semakin rendah cap yang akan kita dapat. Berarti apa? BBB akan turun, listrik tidak naik gitu. Apalagi ini kan juga untuk masyarakat sosial. Tapi sekali lagi nih, bantulah. Ini kok kurang begitu cepat ya perkembangannya ya. Ini tanggung jawab MEPI nih. Bagaimana para pengusaha, bagaimana para entrepreneur itu untuk segera menjual rame-rame ke PLN sini. Oke Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya
kalau kita bisa menjual karbon kita, artinya itu juga bisa mendatangkan income bagi Indonesia juga ya Pak ya? Ya, seperti itu. ini saya tunjukkan ini ya, Pak Dirjen sama semua peserta. Indonesia Power telah membeli ya karbon. Tapi ini dari PLTA Pak Rofik. Ini ada Pak Rofik dulu yang di Papua. Waktu tanda tangan Pak Farid ini, Pak Rofik ada di sana. Kami telah membeli 3.000 ton CO2 di Oyagayam, satu lagi di NTT di Nduga. Karena waktu itu belum co-firing. Iya. Nah kalau sudah co-firing ya kita sudah malah bisa menjual, dapat uang 1 tonnya itu kami harus membayar 35.000 nih rupiah. Iya. Jadi kita belinya 3.000. Nah nanti akan semakin banyak nih PLTU kalau sudah co-firing bisa 10 sampai bahkan 30% justru akan menjual seperti ini. Oke, sekarang kita ke Pak Dirjen nih. Pak Dirjen, apa ini? Apa lagi seru ya co-firing? Apalagi kemarin beberapa minggu yang lalu RUPTL itu sudah dipublikasikan ya. Dan program co-firing itu langsung masuk ke RUPTL. Wah, gila nggak tuh? Jadi apa ini tanggapan Pak Dirjen terkait dengan RUPTL di mana co-firing ini menjadi program nasional? Silakan Pak Dirjen. Terima kasih. Saya senang sekali mendengar suara Pak Dirutnya. Sangat semangat. Ya, kita sama-sama semangat ya Pak Dirut. Siapa? Semangat dan buktinya gitu ya. Kan tidak cukup hanya dengan semangat dan PLN sudah membuktikan angkanya, tapi memang angka-angka yang kita sepakat bahwa angka ini tadi masih bisa jauh untuk lebih kita tingkatkan. Jadi kalau merefer kepada RUPTL tahun ini kan RUPTL ini kalau saya baca nih di angkanya adalah 0,5 juta ton. Kemudian tahun depan ini 1,3 juta ton. Jadi naik hampir 3 kali lipat ya untuk tahun depan. Saya sangat sepakat bahwa keberlanjutan ini menjadi sangat penting. Jadi tadi yang menjadi concern dari masyarakat, terutama dari lingkungan, bahwa ini tidak memotong hutan dan yang lain-lain, saya kira itu menjadi concern. Kami sekarang sedang menyusun kira-kira yang kami sebut dengan indikator keberlanjutan. Kita akan buat indikatornya apa, supaya menjadi satu suara, referensinya sama apa yang dimaksud dengan keberlanjutan tersebut. Kita akan susun atau sedang disusun sekarang. Kami akan mulai dari proses pengadaan biodiesel dan nanti akan kita perluas untuk yang lain. Nah kalau merefer kepada yang tadi menggunakan gas rumah kaca, kenapa itu bisa menggunakan gas rumah kaca? Kan sebetulnya kalau dibakar sama-sama mengeluarkan CO2. Kalau biomasa dibakar sama saja dengan batu bara dibakar, sama-sama kalau reaksi pembakarannya itu mengeluarkan CO2, mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Cuma ada yang beda di sini, yang bedanya adalah yang jumlah CO2 yang dibakar oleh pada saat kita menggunakan biomasa, misalkan proses co-firing, itu sama jumlahnya dengan jumlah CO2 yang diserap oleh tanaman tersebut pada saat tumbuh. Ya. Jadi ini disebutnya adalah karbon netral. Jadi tidak ada secara total itu tidak ada karena dulu sudah menyerap. Nah sekarang dikeluarkan kembali jadi 0,0 lah itu kalau secara matematikanya seperti itu. Nah bicara angka, tadi kalau dari sisi RUPTL angkanya itu kalau kita lihat di 2030 itu angkanya sampai 11 juta. 11 juta ton. Biomasa dalam 1 tahun ya, ini 1 tahun itu gitu. Targetnya itu 11 juta. Silakan aja itu kalau misalkan 1 hektarnya 10 ini kan perlu sekian ratus ribu hektar. Atau kalau angkanya 11 ton hektar berarti kita perlu 1 hektar ya kalau ini dihitung dalam posisi monokultur tanaman. Jadi dari sisi potensi demikian besar, dari sisi market yang demikian besar, tadi Pak menyampaikan sudah terjadi komersial ya, jadi ada jual beli di situ, artinya kan sudah ada harga yang bisa disepakati di sana. Nah, kami tentunya nanti akan mencoba mengayomi supaya bisa
lebih besar lagi ke depan. Demikian saya. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Ini tadi di pembukaan ya Pak Ketua Umum MEBI Pak Joko Winarno itu menjelaskan bahwa bukan hanya dari hutan tanaman energi atau hutan tanaman rakyat, tapi juga ada limbah pertanian, limbah perkebunan, sampah biomasa, ranting, daun, pohon yang jumlahnya itu sangat-sangat banyak ya. Belum lagi kalau di jaringan, sepanjang jaringan PLN tuh Pak, itu kan PLN harus melakukan trimming ya atau pencukuran ranting-ranting agar tidak menyentuh ke jaringan PLN. Nah, dari sudut pandang Bapak nih, saya mau Bapak berbicara sebagai engineer dan juga dari sisi sosial, sama kayak tadi Pak Asin. Apa tanggapan Bapak terkait dengan limbah-limbah dan juga sampah biomasa yang potensinya sangat besar? Silakan Pak Dirjen. Tentunya sekarang memang yang dilihat pertama adalah yang limbah. Yang limbah dulu yang akan kita dorong untuk dimanfaatkan. Tadi sudah disampaikan misalkan yang RDF ya, yang sampah kota. Yang sampah kota juga ini kan biomasa juga di situ. Memang tercampur dengan yang lain, ada plastik gitu. Tapi secara umum lebih banyak yang organiknya di situ. Ya. Standarnya juga sudah disiapkan untuk hal tersebut. Sehingga kalau kita menyasar yang pertama dari limbah, kita akan mendapatkan dua manfaat sekaligus. Pertama adalah mengelola limbahnya, karena limbah itu kan kotoran, kotor. Gitu. Masalah lingkungan juga kalau untuk sampah. Jadi dari sesuatu yang merugikan, kita olah, kita manfaatkan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi dari limbah menjadi berkah gitu kan jadinya, itu seperti itu. Nah ini kita perlu nanti limbah mana lagi? Limbah misalkan sekam padi. Sekam padi ini secara nasional ada 11 juta ton. Kalau sawah itu rasanya kalau kita dari Aceh sampai ke wilayah Sulawesi ya ke timur, itu kita selalu ketemu sawah. Jadi pasti ada sekam padinya. Jadi kalau di situ ada PLTU-nya ya kita kumpulkan. Kebetulan kalau sekam padi itu kan pasti sekamnya itu sudah terkumpul ya. Kan orang sudah tidak ada lagi yang dulu saya kecil suka lihat itu kalau buat beras itu kan ditumbuk gitu. Kan sekarang sudah nggak ada lagi yang ditumbuk. Pasti terkumpul di suatu tempat. Jadi dari sisi logistik juga akan lebih baik. Limbah yang lain misalkan limbah dari sawit. Itu juga sudah terkumpul di pabrik kelapa sawit di sana gitu. Dan ini juga sama tersebar secara nasional. Jadi alhamdulillah sebetulnya sudah mendukung dari sisi ketersediaan, dari sisi ketersebaran. Kalau kita bicara misalkan panas bumi kan nggak ada di Kalimantan. Jadi tempat-tempatnya spesifik. Tapi kalau kita bicara biomasa, kita bicara limbah, ini sudah ada, sudah tersebar dalam jumlah yang dalam hitungan kami ini cukup. Gitu. Sehingga matchingkan antara tadi yang maksudnya dari Pak Dirut, dari sisi BPP dan yang lain-lain, dari sisi komersial. Kan kita bicara hanya jangka panjang, tidak bicara sekarang kemudian selesai. Oke, ya terima kasih Pak Dirjen. Jadi memang biomasa ini menjadi salah satu potensi besar ya untuk bisa menjadi energi terbarukan di masa depan, dan tentunya kaitannya tadi Pak Asin bilang bahwa ya ini harus ekosistemnya ini harus berjalan ya Pak ya. Ya, jadi memang seluruh stakeholders ini harus bisa bergabung dan juga berkolaborasi. Oke, terakhir nih Pak Dirjen ya, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ya, akan ada video setelah ini. Nah, ini kan tadi Pak Dirjen bilang bahwa akan ke Glasgow ya Pak ya? Akan ke Glasgow ya. Bocoran dong Pak, apakah program co-firing ini dibawa juga, dan apakah akan dipresentasikan juga? Tadi misalnya ya ada jual beli karbon itu atau potensi karbon kredit di depan pada saat konferensi internasional di Glasgow, Inggris ini Pak. Scotland ya, Glasgow ya. Ya silakan Pak Dirjen. Ya sekarang memang lagi konsolidasi ya, berbagai macam hal, aspek, bukti gitu yang ingin kita sampaikan di sana. Kita di sana ada Pavilion Indonesia difasilitasi oleh KLHK. Kita akan sampaikan di sana apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan.
termasuk yang co-firing. Di sana ada namanya FIRE itu Friend of Indonesia on Renewable Energy. Jadi kita sudah punya nih networking dengan pihak-pihak yang nanti bisa membantu, yang diharapkan bisa membantu mensupport supaya pemanfaatan yang terbarukan di kita termasuk biomasanya ini akan semakin berkembang. Jadi pasti kalau apa yang sudah kita lakukan sekarang kita akan tunjukkan, dan apa yang akan kita lakukan ke depan kami juga akan tunjukkan dengan berbagai macam bukti lah bahwa kita ini serius. Nah, kalau serius nanti harapan kami itu nanti investasi kan akan masuk. Investasi akan masuk, kegiatan ekonomi akan semakin baik. Kita mendapatkan misalkan support dari sisi teknologi, meskipun kalau untuk co-firing kan simple seperti itu gitu. Tapi kan kita juga tidak hanya co-firing untuk memastikan bahwa EBT ini bisa berjalan. Tapi pasti ini akan disampaikan di sana ya. Ya, siap Pak Dirjen. Mohon ditunggu ya. Sekarang saya coba kembali lagi ke Pak Asin sebelum ada cuplikan video. Nah, kaitannya dengan Glasgow, Pak Asin dulu juga pernah berbicara di publik bahwa program co-firing ini akan Bapak kawal untuk go internasional ya. Nah, seperti itu. Artinya Bapak sudah bisa membayangkan bahwa sebenarnya program co-firing ya, program energi terbarukan yang ada di Indonesia itu bisa menjadi alat diplomasi mungkin ya Pak ya. Mungkin nanti bisa juga nanti maybe atau Indonesia Power atau Pak Dirjen mungkin bisa juga audiensi dengan Kementerian Luar Negeri. Gimana tuh menurut Pak Asin? Ya waktu itu saya sampaikan di Madrid ya. Saya membawakan materi tentang tapi belum co-firingnya sebenarnya. Tapi waktu itu kita olah sampah setempat. Bagaimana usaha di Bali khususnya bisa mengolah sampah dengan bekerja sama dengan masyarakat kan gitu ya, dengan memberikan sentuhan teknologi sederhana yaitu memberi bioaktivator, sehingga kelebihan-kelebihannya saya sampaikan sehingga dari peserta berbagai negara itu ya sangat tertarik. Loh, ternyata co-firing atau pellet-pellet bahan bakar ini bisa sebegitu bagusnya, ramah lingkungan, tidak mencemari dalam prosesnya, sehingga dari berbagai negara seperti Aljazair, kemudian juga dari Eropa itu sangat tertarik dan diskusi di sana. Nah, saya jadi malu sendiri ketika pulang ke Indonesia karena sekarang ini justru yang kenceng gitu ya untuk bisa co-firing ini. Kami lebih belajar kepada seperti Jepang, Korea yang itu asalnya wood chipnya itu dari Indonesia. Memang mereka bisa membeli dengan harga yang sangat mahal karena di treatment sehingga nilai kalorinya itu sampai 7.000 dan lain-lain ya. Oke, satu saat kita akan mencapai lebih baik dari sana. Tetapi memang ini perlu dukungan ya Pak Dirjen tadi ya, masalah aturan karena harga itu juga kan dari PLN juga sementara membelinya kan di bawah harga batu bara. Tapi waktu Pak Zulkifli Zaini di Suralaya hari Senin yang lalu kami diskusi tentang hambatan-hambatan kita kenapa kok memperolehnya agak susah ya. Informasinya ini sedang direview, pembelian ke PLN ini mudah-mudahan akan lebih menarik sehingga nanti tidak hanya keluar mereka jual, tapi juga di dalam negeri. Kalau perlu nanti seperti batu bara lagi ya, DMO ya, untuk co-firing. Nah silakanlah. Tapi intinya kami sudah pernah ngetes di luar ya, dan saya kira Mas Arief dengan kami di Denmark dengan duta besar mana lagi kita Jerman. Waktu itu saya juga datang ya, melalui virtual mereka sangat memuji langkah-langkah ini. Ya, jadi kurang apa lagi? Ya saya kira luar biasa ini terobosan untuk co-firing ini. Tinggal mohon maaf kalau memang agak lambat, bukan karena kita punya niat seperti itu, tapi kita akan lebih mempercepat dengan regulasi dan mungkin insentif-insentif yang diberikan dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan dan juga regulator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Asin dan Pak Dirjen ya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ini akan ada video nih karena banyak juga yang bicara ke saya, biomasa ini bukan hanya untuk kepentingan co-firing, tapi banyak juga hal-hal lain yang juga bisa membantu dari sisi EBT dan juga dari sisi
emisi gas rumah kaca ya. Nah, coba kita lihat dulu, ini ada beberapa cuplikan ya tentang pemanfaatan biomasa bukan hanya untuk kepentingan co-firing tapi juga untuk kepentingan yang lain, dan ada video tentang sedikit cuplikan tentang co-firing di ND ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu, dan silakan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang di Zoom yang ingin berdiskusi ya, silakan untuk mendownload ya aplikasi remote ya, aplikasi ekosistem Renewable Energy Community Development ya, yang nanti juga akan kita jelaskan ya. Saya coba minta untuk menayangkan video ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan Pak Asin dan juga Pak Dirjen Dadan. Silakan. Jika kita punya visi dan ingin mewujudkan visi itu, kita harus mengumpulkan orang-orang yang cerdas. Tapi kalau kita ingin mewujudkan dengan cara yang luar biasa, kita harus mengumpulkan orang-orang cerdas dan gila. Dan Komstuara adalah orang yang cerdas dan gila. Sebenarnya PLN tidak punya kepentingan tentang penanganan sampah. Tapi disitulah ada sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN, bagaimana solusi yang bisa membantu PLN dalam hal ini co-firing juga menjadi solusi bersama bagi pemerintah daerah. Dan dalam hal ini orang yang paling berkepentingan dalam hal itu adalah Bupati. Dan dari sisi data-data empiris yang kami dapatkan, 60-80% itu didominasi oleh sampah biomasa. Bisa sampah pertanian, ranting-ranting, pohon, rumputan yang selama ini menjadi masalah buat kita kan. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa sampah-sampah biomasa yang membusuk ini ternyata juga memberikan dampak terhadap emisi gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya dari CO2. Memang co-firing PLT Eropa ini akan menjadi solusi multidimensi, bukan hanya sisi lingkungan saja, tapi dari sisi kesejahteraan masyarakat, dari sisi kesehatan masyarakat, dan dari sisi kehidupan sosial masyarakat. Saya sangat berharap bahwa co-firing ini sukses. Kenapa? Karena co-firing sebagai green booster itu adalah implementasi real dari transformasi PLN. Dalam perkembangan kita, ternyata pelet-pelet ini juga bisa digunakan untuk mengkonversi minyak tanah yang selama ini masyarakat sangat tergantung. Itu luar biasa. Artinya ada shared value di kita. PLN untung, masyarakat juga untung. Kelebihan dari produksi mereka kami beli. Sehingga itu bisa menjadi income baru, bisa menciptakan lapangan baru di masyarakat. Khusus untuk co-firing PLT Eropa, strategi saya adalah pertama itu melakukan uji performance test 10%. Kemudian melakukan uji reliability run 3 kali 24 jam. Dan itu nanti akan dilanjutkan pada bulan Juni uji reliability run 5 kali 24 jam lagi. Itu semua ada tujuannya. Yang pertama, itu adalah untuk memastikan bahwa secara teknis co-firing ini feasible dan bisa dijalankan. Nah, itu sudah terjawab semua. Secara teknis no problem. Tapi ada hal-hal lain, yaitu bagaimana co-firing ini memberikan manfaat untuk PLN. Itu kan tugas saya di sini. Tapi selain itu, sebagai bagian dari badan usaha milik negara, saya harus bisa juga mengusahakan ada benefit untuk stakeholder dan masyarakat di sekitar saya. Mungkin orang memandang ini sangat perlahan, bertahap dan sangat hati-hati. Tapi ingat, kehati-hatian itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi daripada buru-buru tapi kemudian tidak memberikan manfaat apa-apa. Jangan sepelekan stoker-stoker ini. Kenapa? Karena campurannya atau persentase co-firing itu bisa sangat tinggi, bisa bahkan mencapai 100%. Contoh untuk Ropa saja, dengan persentase 30%, Ropa itu akan menyerap 60 ton biomasa per day-nya. Dan angka 60 ton per day itu belum tentu lebih kecil dari PLTU-PLTU besar lainnya yang mereka hanya mampu 1 atau 2% saja. Prediksi saya di 2021, Ropa akan berhasil melakukan continuous run di 5% dan 10%. Dan kemudian akan terus meningkat. Di 2022 sudah mengarah kepada 25% sampai 30%. Itu sudah secara teknis sudah kita prediksikan. Dan Ropa akan memberikan kejutan di dalam inovasi co-firing di Indonesia ini.
Yes, my name is Martin Ander from Murdoch University in Environmental Engineering in Perth, Western Australia. And this gasifier here, which is being tested, a prototype, is very important for development of decentralised village energy systems across remote Indonesia and its small islands. This gasifier here is a 10 kilowatt unit and could be ideal for a small village. So the village would collect the waste and process this in the local village waste bank, dry this, shred it, turn into pellets, and then the pellets are fed into the gasifier, and a carbon-rich gas is produced, and then this can be fed into a small generator that can provide electricity for the village. So it can be like a backup to a solar and integrated as a hybrid solar microgrid, and perhaps avoid the need for batteries. So you could have a gasifier using waste to produce the gas for the gas engine, and then the gas engine can act in concert with solar to provide the nighttime electricity, but still you could incorporate battery system with that as well. So you have an integrated energy solution, decentralised for villages that can collect and process their waste into pellets and use that in this gasifier here. It's an all-round beautiful solution for decentralised energy systems. Oke, tepuk tangan. Itu adalah bagian-bagian penting ya dari perjalanan co-firing, biomasa dan juga energi terbarukan yang bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan bahwa pellet atau biomasa ini bukan hanya untuk sekedar co-firing aja, tapi banyak yang bisa dilakukan, termasuk kita juga bisa berkolaborasi dengan energi terbarukan lainnya seperti PV solar, wind turbine, ya, baterai terutama yang bisa kita hibridkan untuk bisa menjadi energi yang bisa diimplementasikan di daerah-daerah terpencil dan kepulauan. Nah, telah hadir di sini perwakilan dari Pak Sekjen KLHK ya, mungkin bisa dipin ya. Kita terima kasih nih Bapak sudah hadir ya. Mungkin bisa memberikan sedikit pandangan nih Pak tentang pertama adalah energi dari biomasa dan bagaimana KLHK bisa mendukung ya strategi-strategi yang dilakukan oleh PLN Group, kemudian inovator-inovator ya, kemudian pengusaha, terutama pengusaha hutan ya, dan yang penting lagi yang ingin saya tanyakan, sebenarnya memungkinkan tidak ya kita membuat hutan tanaman energi berskala rakyat atau hutan tanaman rakyat ya. Nah, silakan Pak, mungkin bisa memberikan pandangan dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silakan Pak. Moderator, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat. Pertama-tama yang kita hormati Pak Dirjen EBTKE dari Kementerian SDM, yang saya hormati para ketua dan anggota MAPI, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Pak Sekjen KLHK yang sedianya beliau akan menyampaikan paparan pada kesempatan hari ini, tetapi karena ada tugas mendadak dari Bu Menteri sehingga beliau menunjuk saya selaku Direktur Usaha Hutan Produksi yang kebetulan juga diberikan tugas untuk menangani hutan tanaman energi yang selama ini juga sudah sering komunikasi dengan MEPI. Saya juga termasuk anggota dari MEPI, mengikuti terus perkembangan grupnya di WA di MEPI ini. Mudah-mudahan saya juga tidak ketinggalan informasi. Baik, mungkin saya singkat saja. Pak Moderator, izinkan kami share screen. Ya, silakan Bapak. Izinkan kami share screen.
belum bisa masuk. Ya, mungkin sambil menunggu di proses Pak, mungkin bisa sedikit ditanggapi Pak tadi Pak, mungkin nggak ya kita membuat hutan, ya, 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 membuat, tidak mungkin Pak, sangat mungkin Pak. Iya Pak. Jadi sebenarnya untuk skala kecil, skala rakyat itu sangat memungkinkan Pak. Tapi sekarang bekerja sama dengan apa namanya yang di Sumut ini kami sedang coba ini Pak, sedang dicoba membangun hutan tanaman energi skala rakyat. Ini kita sedang coba desainnya, kemudian kita akan memanfaatkan lahan-lahan masyarakat dan juga ada kawasan hutan produksi sebagai deponya. Kita sudah kembangkan tanaman yang menghasilkan energi. Ini apa namanya, keberhasilan tanamannya cukup bagus Pak, dan masyarakatnya juga memang belum sepenuhnya antusias karena memang mungkin kalau masyarakat itu kan pengennya hasil cepat, bisa untuk menghidupi sehari-hari. Nah ini perlu proses dan perlu waktu. Kita sudah coba tanamannya cukup berhasil cepat. Kalau nanti bisa dikembangkan skala rakyat ini di beberapa lokasi, beberapa tempat ini mungkin akan sangat bagus. Hanya mungkin masalahnya nanti dari PLN-nya apakah memungkinkan kayak ini ya, dari apa namanya harganya Pak. Karena wood pellet ini kan belum ekonomis ini kalau dibandingkan dengan harga apa namanya produksi, biaya produksinya masih cukup tinggi, sementara dari harga jualnya nilai ekonominya masih belum apa namanya balik modal ini Pak. Ini mungkin nanti dari PLN bisa juga melakukan studi-studi, dan harga ini juga memang harus kita pertegas kembali, karena teman-teman kami Pak dari hutan tanaman energi ini juga sebenarnya ingin mengembangkan hutan tanaman energi yang untuk mendukung apa namanya co-firing ini Pak. Kita sudah coba mengembangkan ya hutan-hutan tanaman energi. Namun memang yang sudah kita alokasikan target kita 100.000 ini baru tercapai mungkin baru 10-15%. Dan hutan ini bahwa ini sudah mengembangkan juga hutan tanaman energi Pak. Memang kemarin bukan PLN yang beli, kita kerjasama dengan Korea hanya. Jadi mungkin wood pelletnya kita akan apa namanya produksi, dan pabriknya kemarin sudah kami berikan izin di lokasi Kalipungu Kendal. Kemudian nanti wood pelletnya kemungkinan akan diekspor ke Korea. Ini kan sebenarnya sayang sekali. Iya. Kalau misalkan PLN-nya bisa menerima dengan harga yang dia bisa ya untungnya tidak terlalu besar lah, tapi minimal paling modal dan ada keuntungan sedikit, keuntungannya 10-20% mungkin. Ini akan sangat bagus Pak, dan kami KLHK akan sangat mendukung kalau ini bisa di apa namanya kembangkan untuk co-firingnya dari PLN tadi. Kita sudah sering diskusi ini Pak dengan PLN. Kami siap mendukung ya, karena kawasan hutan yang bisa ditanamin untuk wood pellet ini cukup luas Pak. Sekarang kita ada kawasan hutan yang sudah diberikan izin HTI. Ini yang dari 11,3 juta hektar ini yang sudah ditanamin, yang sudah ditanamin jenis-jenis eukaliptus akasia untuk mendukung wood, apa namanya, bukan wood pellet tapi untuk mendukung pulp kertas ini sudah sekitar 3,5 juta. Jadi masih ada paling tidak 3 juta, 8 juta. Ini sebenarnya belum kita optimalkan. Sebenarnya kalau 8 juta ini bisa dikembangkan untuk wood pellet, tanaman energi tadi, untuk membuat wood pellet, luar biasa sebenarnya. Tadi dari Pak Dirjen DKI juga menyampaikan ini, walaupun mungkin kayunya juga dibakar ya, wood pelletnya dibakar menghasilkan karbon juga, tetapi kan proses penanaman mulai dari nanam sampai ke panen ini kan ada jangka waktu 3 tahun sampai 5 tahun, ini kan juga ada penyerapan juga, penyimpanan karbon, sehingga antara yang dibakar dengan yang diserap mungkin malah justru lebih banyak diserap walaupun nanti dibakar lagi. Tetapi kan kita sudah atur daunnya Pak. Jadi daun penanaman misalkan jenis-jenis yang untuk wood pellet ini kan sudah diatur. Jadi yang penanaman misalnya 1.000 hektar nanti yang dipanen 1.000 hektar tapi lokasinya beda, jadi muter terus. Ini artinya ada keseimbangan antara penyimpanan karbon dengan karbon yang dibakar. Itu mungkin Pak tanggapan kami.
Oke Pak, jadi memang secara teknis ya, secara lingkungan itu memang sudah benar-benar diperhitungkan secara matang ya Pak ya, sehingga material biomasa ini benar-benar siap untuk menjadi material energi. Jadi apa namanya data yang kami siapkan ini untuk kawasan hutan produksi ya Pak ya, yang akan Ya. kita akan gunakan untuk hutan tanaman energi ini cukup luas Pak. Jadi yang sekarang mungkin yang sudah diberikan tadi saya sampaikan sekitar 11,3 ini untuk hutan tanaman industri. Itu sudah kita alokasikan sebenarnya 100.000 kemarin Pak. Ya. Tapi realisasi memang masih kecil. Belum lagi nanti kalau kita sebenarnya mau kerjasama dengan masyarakat ya, masyarakat Wah, ya. di sekitar kawasan hutan. Ini sebenarnya potensinya sangat besar Pak. Jadi kita akan coba terus ini apa namanya kembangkan tanaman energi ini, dan nanti kita coba masyarakat bisa mengembangkan juga hutan tanaman energi dengan jenis-jenis yang tentunya disesuaikan dengan kalori yang sesuai dengan kebutuhan dari wood pellet untuk co-fire kita. Jadi sebenarnya potensinya sangat luas Pak. Kami sudah pernah melihat belajar dari Vietnam ini, walaupun Vietnam ini kan negara yang baru berkembang ya. Nah, mungkin sekarang kalau dari segi biomas ini dia mungkin malah lebih maju dari kita Pak. Jadi Vietnam ini justru dia banyak mengembangkan tanaman-tanaman energi ini untuk wood pellet, dan skalanya memang skala masyarakat. Jadi misalkan satu kampung itu mereka banyak menanam jenis-jenis kaliandra. Kemudian nanti dalam satu kampung, satu kelompok ini ada klaster-klaster, mereka punya industri kecil Pak, industri rumahan saja buat wood pellet. Kemudian nanti wood pellet ini ada penampungnya di kecamatan misalkan atau di kabupaten. Kemudian mereka dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik, apakah itu dari PLN atau mungkin juga yang industri-industri yang menggunakan bahan bakarnya dari wood pellet. Ini sebenarnya konsepnya kalau kita bisa kembangkan ya di Jawa atau mungkin di Sumatera, ini sangat potensial sebenarnya. Jadi baik, izin saja nih Pak, ini kami akan menyampaikan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kawasan hutan kita itu cukup luas. Dari luas catatannya, luasnya ada 65,8%. Persen ini hutan produksi yang disebutkan 67 hektar. 67 lagi sebenarnya hutan produksi yang bisa peluangnya sangat besar. Ini ada paling tidak ada diberikan untuk mengembangkan hutan tanaman energi tadi. Kalau di hutan lindung, hutan konservasi tentunya tidak dimungkinkan. Oke, sinyalnya terputus. Ini dari informasi yang tadi mungkin saya langsung balik lagi nih ke Pak Asin ya. Jadi tadi memang produsen sudah ada, hutan sudah ada, ya, pengusaha-pengusaha juga sudah siap. Tapi memang concernnya itu adalah masalah harga ya, yang nanti juga kan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga PLN. Tapi begini Pak, dari video yang tadi ya Pak ya, selain co-firing itu kan ada gasifikasi, ada kompor masyarakat, bahkan di wilayah terpencil dan kepulauan itu kompor itu sebenarnya jauh lebih dibutuhkan daripada listrik ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Bahkan di Bali juga tempat Indonesia Power mengimplementasikan energi pellet ini juga banyak yang masih membutuhkan kompor. Nah, pertama saya mau minta pandangan dari Bapak nih terkait dengan kompor masyarakat. Kemudian yang kedua, memungkinkan nggak Pak kalau misalnya memang harga pellet untuk co-firing ini tinggi, bisa nggak masyarakat membuat menjadi penyedia listrik gitu, kemudian listriknya yang dijual atau end produknya yang dijual, bukan listriknya lah, mungkin end produknya misalnya charging motor, mungkin tuker-tukeran baterai, mungkin seperti yang dulu pernah Bapak kunjungi di Gerakan Ciliwung Bersih. Gimana menurut Bapak? Jadi Mas Arief dan semua peserta ya, ini memang kalau Pak Darmawan Prasojo di Root PLN itu waktu kita ajak ngobrol dan ke Lombok itu ya, wah
Ini the people power of energy ini. Jadi semua orang itu akan bisa terlibat. Banyak orang, ratusan ribu yang akan mendapat manfaat, baik yang langsung ataupun tidak. Sehingga menyambung tadi program pemerintah kan ada desentralisasi. Berarti di desa-desa, saya di Maluku saja sekarang sedang buat hybrid di beberapa tempat untuk pusat-pusat perikanan nasional dengan co-firing. Ya, karena emang sana kan pulau-pulau gitu, tapi ikannya memang luar biasa. Masyarakat mau, pemerintah daerah mau. Sebagian saya lihat juga menggunakan produk-produk kita yang di Saguling itu untuk ya kompor masyarakat seperti di gambar tadi, di foto ya, di video juga pabrik-pabrik tekstil yang ada di Jawa Barat kan sekarang membeli dari yang dari Enceng Gondok itu, karena batu bara sekarang sudah nggak terjangkau bagi mereka. Sehingga saya kira ini sangat fleksibel ini energi ala Indonesia ini gitu loh. Saking fleksibelnya dari KLHK saya pengen dipertemukan dengan tadi produsen-produsen yang sekarang ekspor ke Korea. Ayo dong kita bicara nanti berapa sih volume yang kami dapatkan, berapa nilai kalornya. Kemungkinan sih kalau memang nanti kita bisa open book ataupun pinginnya untung tadi ya, tapi kan nggak banyak-banyak. Agar kami juga nanti bisa mempurpose kepada PLN, kepada Pak Menteri, bahkan Menteri Keuangan kan? Ya betul, Menteri Keuangan ya, itu bahwa penting. Ini loh harga yang paling make sense gitu. Katakanlah kalau sekarang kan harus di bawah harga batu bara. Tadi saya katakan PLN akan mengevaluasi. Ya nanti kita ikutlah seperti Korea belinya berapa sih? Di sana juga ngangkutnya juga pakai kapal, pakai ongkos pula. Iya. Nah, sehingga saya masih optimis lah. Mari kita berkomunikasi, maybe di sini bisa menjembatani Pak Joko. Ya, selain nanti ada ruang pamer atau display ya, sehingga manfaat apa sih ini semua yang bisa dibuat? Karena tadi dari Murdoch University malah sudah mengapresiasi bisa menjadikan SRF yang dari sampah itu menjadi gas kan? Sehingga bisa menghidupkan genset-genset. Menurut saya sih ya, kalau nanti dunia ini krisis energi, sekarang kan larinya ke sana tuh. Iya. Terakhir nih Amerika sudah memerintahkan Joe Biden itu bakar batu bara. Padahal dia paling anti kan. Berarti bagaimana Indonesia punya persiapan ini? Setidaknya kan biomasa itu ada di sekitar kita. Dan Mas Arief, ya kita lebih fleksibel lagi. Kalau pemain batu bara itu kan harus besar-besar. Harus punya modal segitu. Untuk biomas itu kan yang penting masyarakat aja bisa. Silahkan nanti hubungi direktur anak perusahaan kami namanya Arta Daya Kolindo. Dia yang akan bertransaksi. Kami tunjuk menjadi supplier semua pembangkit di IP. Biar lebih sederhana. Ya mau skalanya raksasa, mau skalanya rumahan, kami tetap serius untuk membelinya. Karena apa? Sustainability itu tidak bisa dipilih-pilih ini besar atau kecil. Karena yang besar pun juga kalau memang orientasi ekspor kan akhirnya Indonesia nggak dapat. Iya. Tapi orang-orang kecil berkumpul ya, akan bisa mengalahkan yang besar. Nah, ini Kamsuara sebagai entrepreneur ya, tolong juga menjembatani para pemuda desa, mungkin koperasi-koperasi jangan ragu untuk memulai. Temukan dengan Indonesia Power dan PLN. Kan gitu Pak dari KLHK. Yang besar-besar saya tunggu nih sekarang. Berapa sih lebihnya? Nanti akan kami bersurat ke PLN, bersurat ke kementerian untuk mohon ya agar bisa jalan co-firing ini ABCD. Ayo kita rumuskan nanti sebareng-bareng. Saya kira demikian sehingga ya saya juga harus membantu lah. Masa kemudian saya berpikir pembangkitnya siap, tapi penjualnya pada malas. Ya sekarang kalau harga satu, yang kedua apa silahkan nanti dirumuskan, kita sama-sama nanti atasi. Demikian. Ya, kaitannya tadi dengan ekosistem ya Pak ya. Nah tadi di awal muka juga Pak Joko Winarno juga sudah menjelaskan bahwa alhamdulillah nih, maybe memfasilitasi kami juga nih startup company untuk mengembangkan aplikasi ekosistem ya. Namanya itu remote ya. Nanti akan saya demokan Pak ya. Ini menjadi produknya maybe ya, yang mungkin nanti akan menjembatani yang tadi Bapak bilang, nggak hanya besar, nggak hanya kecil, tapi semuanya itu bisa menyediakan pellet dan kemudian dijual kepada supplier yang ditunjuk oleh PLN atau PLN Group ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke remote ya, mungkin
untuk penyegaran saya akan menceritakan sedikit ya tentang perjalanan MEBI dari Jakarta menuju ke ND ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin berminat mengikuti perjalanan ini nanti bisa mengontak Mbak Nia ya. Nanti bisa say hello aja di Zoom ya. Kita akan memulai perjalanan dari tanggal 18 besok ya. Mungkin presentasinya bisa dibantu untuk di-share sedikit ya. Ya, jadi ini adalah rencana kami untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ND dan kami akan singgah ke sejumlah lokasi yang terkait dengan biomasa. Ya, mohon dukungannya juga nih Pak Asin ya. Mudah-mudahan perjalanan ini juga lancar. Next. Nah, ini jadi yang pertama ya. Ini kita ada di hari ini sekaligus memperingati hari ulang tahunnya MEBI. Kemudian yang kedua itu sebenarnya tanggal 16 besok itu kita ada di PLTU Lontar. Cuman ternyata PLTU Lontar libur ya Pak ya. Weekend itu jadi kita reschedule kunjungan ke PLTU Lontar, tapi alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan Pak Asin hari ini. Kemudian nanti tanggal hari Senin ya, tanggal berapa itu? 18 ya, 18 Oktober kita akan mengunjungi Koperasi Energi Koperasi Energi Biomasa Indonesia (KEBI) di Kerawang. Di situ nanti kita akan melakukan podcast juga, tapi tidak hybrid seperti ini, tapi nanti bisa disaksikan langsung di YouTube. Kita akan kunjungan ke sana, melihat produksi pelet ya. Jadi kita benar-benar mengekspos nih bahwa ada industri-industri di Indonesia yang ternyata bisa memproduksi dan memiliki teknologi untuk memproduksi pelet itu dari sejumlah material-material biomasa. Kemudian kita akan berlanjut ke Subang ya, kita akan melihat pabrik milik SHS ya, itu BUMN juga. Ya, di sana juga kita akan menggelar podcast ya dengan sejumlah narasumber, termasuk dirutnya, dirut SHS. Nah, next. Nah, selanjutnya lagi kita akan berlabuh di Semarang ya. Kita akan mengunjungi perhutani ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kami juga akan melihat hutan-hutan yang ada di sana dan mengetahui lebih dalam ya. Ini juga akan kami podcastkan. Jadi akan kami go public. Jadi biar orang-orang juga bisa mengetahui bahwa biomass itu sebenarnya apa sih ya. Nah, kemudian setelah dari sana kita akan mengunjungi Surabaya. Kita akan melihat PLTU Python ya. PLTU Python dan akan berdiskusi dengan Pak Dirut PJB ya, Pak Gong di sana ya. Kemudian setelah dari Surabaya kita langsung menuju ke Kabupaten ND. Nah, kebetulan Kabupaten ND ini juga sudah menjadi programnya bukan hanya co-firing ya, tapi kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Pak Sandiaga Uno ya untuk menjadikan program eduwisata ya. Nah, jadi kita ke sana, kita akan melihat hal-hal lain selain produksi biomasa, tapi ada sampah biomasa dan limbah biomasa seperti limbah pertanian dan perkebunan. Kita nanti akan berbincang di sana dengan Pak Bupati, kemudian Pak Nofrizal dan juga Kementerian Dalam Negeri ya, staf ahli Menteri Dalam Negeri yang selama setahun ini sudah mendukung ND untuk mengembangkan TOS di sana ya. Kemudian insya Allah kita juga akan ketemu lagi dengan Pak Sandiaga Uno. Kalau kemarin terhalang karena PPKM ya, seharusnya Bu Vivin, Pak Sandiaga Uno ada di sana Juni lalu. Insya Allah beliau akan hadir di sini untuk berdiskusi tentang eduwisata. Nah, yang terakhir adalah kita akan melakukan penandatanganan kontrak ya, penandatanganan kontrak antara PLN UPK Flores dengan penyedia lokal dari koperasi dan juga yang konsorsium dengan pengusaha lokal. Nah, ini akan melakukan kontrak selama 1 tahun, jadi penyediaannya continuous. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya, bahwa kita sudah mengembangkan aplikasi yang namanya remote ya. Aplikasi remote ini akan menampung semua kegiatan-kegiatan, bukan hanya kegiatan biomass tapi juga kegiatan turunannya ya. Bisa ada penjualan komoditi, bisa ada penjualan pelet itu sendiri, bahkan posting ala sosial media ya. Jadi kami menggabungkan banyak
platform, ya. Mudah-mudahan ini tidak terkait copyright ya, tapi saya sebutkan saja, ya sebutkan nama saja singkatannya. Contohnya adalah kita menggabungkan, ya kita punya fasilitas seperti fasilitas seperti ya saya singkat aja takut kena klaim, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Dan tadi sempat diskusi dengan tim ya, kita mungkin akan memodernisasi salah satu platform zaman dulu ya, yang belakangnya kus-kus itulah ya. Nah, itu juga bisa kita fasilitasi di sini ya. Dan silakan rekan-rekan sekalian bisa bergabung di aplikasi ini dan kita bisa sharing informasi ya, sharing data ya, dan juga ke depan akan kita kembangkan sebagai platform digital barter ya, seperti itu. Next. Ya, ini jadi kita konsepnya adalah sociopreneur dan juga entrepreneur. Jadi silahkan ya untuk bisa mendownload aplikasi ini, sudah ada di Google Play ya, dan kita bisa berkomunikasi di sana. Dan selama perjalanan kita 17 hari ini kita akan menggunakan platform ini untuk bisa bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Nah, langsung saja ya saya demokan ya secara singkat, mungkin bisa dibantu ya. Oke ya, ini jadi ini sudah saya download ya, jadi tinggal saya klik. Nah, ini akan keluar seperti ini aplikasi remote ya. Nah, ini Pak Asin harus mendownload juga nih Pak. Oh, siap. Nah, ini di sini sudah ada slider ya, slideshow. Jadi di sini ada banner maybe ya. Mungkin nanti siapa nih yang mau bergabung ini untuk bisa istilahnya menjadi media crowdfunding juga, karena orang-orang luar negeri itu, orang-orang Eropa, Amerika itu sukses bukan hanya dari sisi karena memiliki pengusaha dan juga perusahaan, tapi juga memiliki NGO yang berkualitas. Jadi maybe ini akan menjadi wadah untuk pihak-pihak yang ingin menyalurkan CSR-nya ya, ingin menyalurkan fundingnya ya untuk kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat ya, bahkan di Indonesia Timur mungkin penyediaan listrik skala kecil, pembangunan hutan tanaman rakyat ya, ini bisa bergabung dengan remote juga ya. Ini jadi slidernya. Kemudian di sini yang tadi saya sampaikan, ini kita membuat aplikasi yang tidak kalah dengan platform-platform yang selama ini digunakan ya. Kita juga mempelajari bahwa kadang-kadang jenuh juga, banyak message-message yang tidak terarah, sehingga kita membuat platform sendiri ya. Nah, ini di sini kita bisa melakukan chatting ya. Wah, kebetulan di sini saya habis chatting sama guru saya nih Pak Supriyadi Legino ya. Ini di sini nanti bisa chatting-chatting, saya coba ya. Halo Pak. Ya. Ini bisa kita tambahkan gambar ya, bisa image dan segala macam ya. Ini bisa menjadi media komunikasi. Kemudian kita balik ya. Di sini juga ada fitur-fitur lainnya ya. Ini market. Nah, ini silakan nih Bapak Ibu yang punya produk, misalnya di sini sudah ada UKM yang jualan bawang putih cacah ya, ada yang jualan bioaktivator, jaket segala macam, ini bisa ya. Nanti menjadi marketplace. Ya, kemudian ini juga ada yang tadi saya katakan ya, kus-kus tadi, yang kus-kus itu ini juga ada ya. Jadi kita bisa membuat komunitas di sini, jadi komunikasi dan juga interaksinya jauh lebih mudah ya. Nanti silakan dicoba sendiri. Kemudian ada juga platform, kalau misalnya nanti suatu saat ekosistemnya sudah berjalan ya, otomatis kita pengen tahu di lingkungan PLTU itu ada pengusaha wood pellet, wood chip atau pellet atau saudas itu di mana sih? Nah, kita bisa melihat nih di nearby ini ya, di kolom nearby. Nah, ini sudah ada nih, sudah terdeteksi. Oh, di sini ada Pak Doni, kurang lebih dari sini itu 23,3 km. Ada juga yang 17 km ya. Jadi radiusnya itu bisa kita cover sampai 6.000 km ya. Jadi bisa kita mapping di sana. Kemudian ya tentu saja kalau ingin curhat ya, kalau ingin berbincang, ingin mengeluarkan ide ya. Nah, ini kita punya fitur seperti layaknya
dan segala macamnya ya. Jadi bisa komen dan segala macamnya. Jadi terlepas dari teknologi, informasi dan segala macamnya ya, kemudian sudah ada ekosistem, sudah ada off-taker, sudah ada kebijakan dari pemerintah, dari PLN, ya memang seharusnya kita bahu-membahu untuk bisa menyukseskan program biomasa, bukan hanya co-firing tapi juga energi kerakyatan dan energi lainnya. Ya seperti itu. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Pak Ahsin dan Pak Dirjen ya, mungkin sambil menunggu Pak Dirjen, Pak Ahsin. Nah, jadi kita sudah bersama MEBI nih. Dulu Pak Ahsin yang mendukung ya startup dan juga inovator-inovator seperti saya gitu. Sekarang MEBI ya sebagai organisasi yang dipimpin oleh Pak Joko juga sudah membantu kami untuk bisa mengembangkan ide-ide dan inovasi. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak inovasi itu bagi perkembangan energi dan ketenagalistrikan dan juga tentunya untuk PLN Group sendiri Pak? Silakan Pak. Ya, keberanian PLN dan Indonesia Power mengklaim bahwa 59 pembangkit siap. Itu juga kan dengan inovasi itu ya. Ini bukan nggak ada risikonya, tapi kami telah menghitung dan bisa membuat modifikasi sehingga hasil trial menggembirakan, dan itu membuat kepercayaan diri kita bahwa sebagai contoh bahwa inovasi itu menjadi sangat penting, karena tanpa inovasi saya kira energi juga kita akan ketinggalan gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa fleksibilitas itu menjadi salah satu yang penting bagi PLN untuk bisa melayani masyarakat. Kita punya lean, green, inovatif dan melayani pelanggan dengan baik. Nah, green booster yang PLN lakukan itu adalah dengan co-firing secara masif. Diperintahkan semua pembangkit PLTU seluruh Indonesia itu mensiapkan diri, sehingga para GM sekarang berusaha bagaimana merubah setting-settingnya, dan tinggal sekarang turunannya kan berarti para entrepreneur nih, mungkin dari ada Perusda, Pemda ataupun siapa. Ini peluang emas. Kalau orang banyak melihat di Indonesia ini pengusaha batu bara kok menjadi kaya, perusahaan, memang pengusaha energi itu selalu pasti mendapatkan rezeki yang luar biasa. Tapi mulainya kan saya kira dengan co-firing ini pada akhirnya yang ekspor ke Korea tadi berarti telah melakukan inovasi dari kayu-kayu yang ada di Indonesia, dilakukan machining dan mungkin drying, bisa dikirim lolos grade ke Korea, ke Jepang. Saya kira Indonesia nggak seketat itulah ya, tapi marilah teman-teman inovator seperti teman-teman yang sudah ke ND, biasanya bekas terabasan ROW itu kan juga malah mengganggu karena dibakar di situ, malah juga membuat masalah lain kan. Di NTT, di ND itu bekas terabasan itu kan langsung menjadi bahan bakar. Nah, ini sudah PLN-nya dapat, masyarakatnya dapat, sehingga mungkin tidak ada lagi penolakan kan ROW yang mungkin harus dibersihkan. Karena apa? Orang-orang yang punya kayu juga akan bisa mendapatkan manfaat, karena PLN-nya juga mendapat manfaat dari daerah yang bebas dari pohon, sekaligus pembangkit kita bisa jalan dengan tanpa batu bara. Tadi turunannya banyak ya, karena memang kita nggak perlu membeli karbon, malah bisa menjual. Kemudian juga masyarakat di sekitar pembangkit jadi anteng gitu, maksudnya kalau ekonominya itu jalan. Ya coba bayangkan sekarang Suralaya saja 41.000 ton per hari batu baranya. Kalau kita kasih 1% saja, sekarang ini kan baru 1% misalnya, perlu 400 ton, berarti 10 truk lebih. Artinya berapa yang kita sejahterakan di sekitar kita. Nah, kalau emang nanti diorganisir, ada tadi ya portalnya, kemudian diajarin gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang menyaksikan di tetangga-tetangga sekitar pembangkit dan punya potensi, hubungi pembangkit setempat. Ya. Pasti akan kita latih. Nah, partner kami siapa? Ya kalau kami sendiri ya para startup company kan siap mendampingi kita, mendampingi juga masyarakat. Perguruan tinggi ya Mas Arif ya. Iya. Sudah sangat siap juga.
Saya kira hanya dengan satu kebersamaan dan percaya diri bahwa Indonesia akan bisa mencukupi kebutuhan energinya ala Indonesia. Pasti bisa, dan kesejahteraan itu bukan hanya pada satu kelompok, tapi sebagian besar masyarakat dan para pengusaha yang nanti akan bersama tumbuh dan berkembang. Jangan ditinggalkan juga perguruan tinggi, asosiasi seperti MEBI, terus kemudian semualah Mas Arif. Saya nggak mau juga Indonesia Power dan PLN itu sendirian, nggak sustain nanti. Nah silahkan, ini kan kita nggak bisa pameran kan lagi pandemi ya. Tapi di Glasgow nanti saya usahalah kita akan presentasikan lagi lah. Dulu yang di Madrid kan sudah sukses tuh ya. Mas Arif tolong nanti maybe apa sih yang mau kita tampilkan kalau emang Indonesia memberikan satu tempat, kita bikin nanti. Ya, ajak dong Pak saya ke Glasgow juga Pak. Mungkin Pak Dirjen bisa ajak saya ke Glasgow nih. Kalau visanya ada mah kira-kira, saya kira saat ini Indonesia harus tampil terbaik di sana. Iya. Makasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Asin ya. Ini diskusinya sangat luar biasa. Jadi udah komprehensif ya, rekan-rekan semuanya ya. Mulai dari biomes itu bukan untuk menebang hutan, bukan masalah pembakaran. Kemudian biomes ini juga tidak hanya berdiri sendiri, tidak hanya untuk co-firing, tapi juga bisa untuk energi-energi yang lain. Bahkan sebenarnya kita, MEBI, juga bisa berkolaborasi dengan pembangkit renewable energy yang sudah ada seperti ini ya, seperti PV solar, wind turbine, ya, baterai dan segala macamnya yang bisa kita hybridkan. Jadi ayolah semuanya gabung ke MEBI, support MEBI ya. Kalau memang ada informasi-informasi atau perlu dikunjungi pembangkit-pembangkitnya atau mau melakukan riset ya, kemudian mungkin ada yang mau berdonasi juga untuk mengembangkan suatu daerah, silakan mengontak MEBI ya di www.mebi.or.id ya. Atau mungkin ya silakan aja kita rame-rame mengunduh aplikasi remote ya, karena semakin banyak orang yang mendukung remote ya, otomatis kita akan lebih dikenal di dunia internasional, karena remote ini juga sudah terlisting di Google dan juga sudah terlisting di dunia internasional ya, udah ikut beberapa kali perlombaan lah, sempat bangkrut pula seperti itu ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dadan ya, karena waktu juga sudah akan selesai ya, mungkin bisa Pak Dadan memberikan tanggapan terkait hal itu sebelum kita closing, silakan. Ya, makasih. Ini mute-nya kan sama panitia ya, sama bangsa. Ya. Terima kasih. Memang menurut saya kalau sekarang kan zaman begitu dinamis ya, perubahannya demikian cepat, termasuk juga pola-pola bisnisnya. Pola-pola bisnis demikian dinamis juga, dan ini sangat memungkinkan tumbuhnya startup entrepreneur baru gitu ya, baik itu skala kecil maupun juga dalam skala yang cukup besar. Dan EBT, menurut saya pemanfaatan EBT termasuk juga yang kita bicarakan sekarang terkait biomasa, itu juga menawarkan terobosan-terobosan seperti itu. Saya sangat apresiasi yang reportnya. Ternyata udah sampai sejauh itu ya Pak Jokowi ini, ide-idenya sudah sangat hebat. Saya sering sekali ketemu dengan Pak Jokowi ini ngobrol-ngobrol. Yang sering saya sampaikan ke beliau itu, mana dong Pak buktinya? Dan sekarang kan kita sudah melihat nih, bukti-buktinya sudah mulai berjalan, termasuk juga support-support. Sekaligus saya menjawab yang pertanyaan di chat room ya dari Pak Gusti Murah terkait pemanfaatan IoT, Big Data. Ini kan sudah mulai secara bertahap juga oleh MEBI ini inisiatifnya untuk hal tersebut gitu. Jadi kami dari sisi kementerian tentunya yang mempunyai tugas untuk bagaimana memfasilitasi hal ini supaya bisa menjadi lebih cepat, lebih besar gitu. Jadi kami juga perlu masukan untuk hal tersebut. Ya, kita juga tidak diam di sini, mengikuti, memonitor dan juga sekaligus mencari cara-cara dari sisi kebijakan supaya bisa lebih cepat. Jadi kita bersinergi terus ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirjen ya. Sekarang sesi selanjutnya adalah kita akan open question ya, question and answer. Ya, silakan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya
ya bisa langsung tunjuk tangan yang nanti kita tampilkan. Tapi di sini saya ada sejumlah pertanyaan nih ke sejumlah narasumber, mungkin bisa saya bacakan ya. Yang pertama ini dari Pak Erwin Kasim ya. Kepada yang terhormat Direktur IP, usul bagaimana bila YAD apa ini YAD ya? Untuk menjamin sustainability, security dan pasokan biomass. Bagaimana bila PLN atau IP juga ikut melakukan investasi di HTEI untuk menjamin agar pasokan biomass untuk PLTU IP dapat menjalankan co-firing, wood chip atau wood pellet tidak diekspor. Mohon pendapat dan tanggapan. Wah, langsung nih Pak Asin nih. Silakan Pak Asin, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, saya juga sedang komunikasi dengan direktur saya ya. Kebetulan saya itu pakai drone itu di pembangkit-pembangkit kita yang khususnya PLTA itu mengalami kritis itu beberapa kawasan. Dan saya sudah sampaikan kita akan tanam itu dengan tanaman hutan industri yang energi yang baik. Karena ini juga manfaatnya kan buat kita sendiri juga karena kami punya ribuan hektar juga kalau kita kumpulkan. Kemudian kami juga punya tanah di beberapa daerah lah ya yang untuk kawasan PLTU yang baru di RUPTL. Kita juga sudah siapkan bahwa PLTU yang kalaupun baru kita masih ada di RUPTL itu, kalau kami mendapatkan penugasan, saya pastikan itu co-firing, tidak lagi kami batubara sendirian. Jadi memang kami juga melakukan itu, tetapi nggak cukup ya. Kebutuhan yang sebesar 11 juta kalau kata Pak Dirjen, kalau hitungan saya malah sampai 14 juta. Ini kelihatannya memang harus didukung oleh semua pihak. Tanpa itu saya kira ya ini akan sulit. Karena memang sustainability ini perlu dukungan. Dan saya kira ini kelihatannya lebih baik dan lebih menguntungkan dari sawit lah mudah-mudahan ya. Amin, amin, amin. Iya kan, sekarang ini kenapa Indonesia bisa seperti sawit, tapi hutan tanaman industri kan era energi eranya saat ini. Jadi silakan nanti intinya kalaupun sekarang ada, saya juga mengundang ini teman-teman yang punya akses untuk ketemu dengan tim kami bicara. Bagi yang sudah produksi, kita bicara berapa potensi dan yang berapa yang akan dikirim, harga berapa ya. Kalau memang lebih dari keputusan saya coba nanti sampaikan ke atasan saya. Tapi yang mau produksi 2 tahun 3 tahun lagi kami pun juga bisa bicara. Artinya Indonesia Power dan PLN berbicara jangka panjang. Tidak mungkin ya Pak Dadan kita bicara hanya hari ini. Dan mari kita diskusi, banyak partner kita di perguruan tinggi, dari IPB, para ahli lainnya. Kita juga bergandengan tangan. Siapa yang punya lahan nganggur sekarang? Ayo kita tanam, kan begitu Mas Arief. Iya. Kalau perlu nanti dengan perikatan, ayo kita bikin sekarang. Nah, ya, intinya kolaborasi ya, ya. Pak ya. Ya. Ini sudah ada peserta yang ingin bertanya, silakan Pak. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya ke rekan-rekan yang ada di Zoom. Dan juga bisa menyapa Pak Dirden dan juga Pak Asin. Silakan, mungkin ada pertanyaan bisa diajukan Pak. Dengan Pak Alfian, silakan Pak. Ya, silakan memperkenalkan Pak Alfian dari instansi mana. Mungkin banyak rekan-rekan di Zoom yang belum tahu. Ya, di sini juga sudah. Ya. Saya cuma satu butir pasir di Republik Indonesia. Saya nama saya Alfian Pak ya, di Surabaya. Selamat siang Bapak, Ibu. Tadi saya memang agak terlambat masuknya di Zoom ini. Saya tertarik dengan ini Bapak, mohon diinfokan pada saya PIB itu apa Pak? Saya menduga apakah masyarakat ekonomi, masyarakat energi baru Indonesia atau bagaimana? Terus PIC-nya, kontak numbernya di mana Pak? Jadi sehingga bisa lebih jelas saya untuk mencari informasi yang lebih akurat mengenai rencana roadshow-nya mau pergi ke beberapa daerah, bahkan sampai Python, bahkan sampai ke ED. Dengan siapa saya bisa berkomunikasi Pak? Saya kira pertanyaan saya sementara itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Wah, terima kasih Pak Alfian. Wah, ini udah ada yang tertarik nih Pak Joko Winarno nih untuk bergabung ke MEBI nih ya. Jadi MEBI itu singkatannya adalah Masyarakat Energi Biomasa Indonesia Pak. Jadi organisasi yang
mengakomodir hal-hal terkait energi biomasa, bisa dari hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, ya tadi juga sudah dijelaskan oleh KLHK, kemudian limbah pertanian, perkebunan, hingga sampah biomasa dan juga SRF termasuk RDF ya. Ini sudah ada SNI-nya ya, seperti itu. Kemudian kalau ingin mengetahui info lebih lanjut tentang MEBI kemana, itu bisa ke www.mebi.or.id ya, atau bisa langsung nanti dikasih kontaknya ke Mbak Nia ya, Mbak Nia di handphonenya nanti bisa chatting, atau Bapak mungkin bisa langsung download aplikasi remote Pak. Nanti informasi-informasi terkait dengan kegiatan kita selama 17 hari ini akan kita posting terus di sana, seperti itu Pak. Gitu. Mudah-mudahan Bapak tertarik ya, atau mungkin bisa beriklan gitu di remote ya, mengajak rekan-rekannya gitu untuk bisa menyukseskan kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sekarang kita ke Pak Rizal, Pak. Oh ya, silakan. Ya, silakan Pak. Ditujukan kemana? Silakan. Ya, nama saya Rizal, saya di Balai Besar Indonesia Garut, satu lembaga penelitian di Kemenperin. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya kira pertanyaannya bisa ditujukan kepada media atau kepada KE atau ke LKHK. Jadi begini, saya kebetulan pernah melakukan satu kolaborasi riset dengan satu lembaga penelitian energi di Korea terkait dengan pemanfaatan biomass ya, baik untuk Indonesia maupun di Korea. Saya itu sebenarnya juga waktu itu mendata tentang potensi biomas di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian kami, memang kalau di atas kertas dari informasi data yang kami terima itu banyak. Tapi kenyataannya ketika kita identifikasi di lapangan itu sebenarnya banyak sekali tidak sesuai seperti itu. Nah, bahkan hasil pengamatan kami, sebagian biomass yang dihasilkan Indonesia itu sudah low, sudah diekspor, dan banyak sekali beberapa pihak yang sudah menguasai ini seperti itu. Sebenarnya kami tidak menginginkan bahwa biomasa yang tadi kita banggakan itu seperti ini. Jadi bagaimana kita akan membangun satu sistem energi dari biomas, sementara potensinya sendiri secara realnya sudah banyak dikuasai oleh para pengepul seperti itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana strategi sistem kolektif untuk pengumpulan biomas ini sehingga kita bisa kuasai itu. Dan kita waktu kita itu bisa tersedia secara gampang. Yang kedua ini Pak, kebetulan saya pernah survei ke ERC Pak. Begitu bagusnya penerapan biomas untuk tidak hanya untuk listrik, tapi juga untuk keperluan rumah tangga dan industri. Mereka sekarang sudah mengembangkan konversi biomas, pellet biomas menjadi sinergi gas. Banyak sekali rumah tangga di sana itu sudah mempunyai stok fire dan mereka sudah beli pellet dan mengkonversi pellet di rumah tangga menjadi sintetik gas, seperti kompor gas seperti itu. Sintetik gas seperti itu. Kebetulan saya juga penelitian seperti itu. Saya pikir yang saya lihat sebaik saran saya, ya, jadi tidak saja biomas itu diarahkan kepada tadi bisa fire, tapi juga diarahkan untuk industri dan juga rumah tangga seperti itu, sehingga jelas akan membantu sekali biomas ini dalam berbagai sektor, industri tapi juga untuk industri dan rumah tangga. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, ini berhubungan dengan Pak Dirjen ya, dan juga Pak Asin nih. Ya, mungkin langsung saja bisa dijawab ya oleh Pak Dirjen. Jadi pertanyaannya itu lebih mengarah ke sebenarnya bisa nggak sih kita membuat suatu collection system gitu ya? Mungkin kita mapping di mana potensi-potensi seperti yang tadi Pak Asin katakan, bahwa ada pengusaha besar, ada pengusaha kecil, kita satukan ya. Kemudian lebih mengarah ke supply chain manajemennya Pak. Kira-kira menurut Pak Dirjen seperti apa Pak?
Ya, terima kasih. Saya kira masyarakat akan jauh lebih paham ya bagaimana nanti mengimplementasikan dari sisi retail gitu ya. Tapi memang nanti maksudnya dari pemerintah gitu, kita mendorong mereka supaya ada dua yang kita dorong. Pertama supaya bioenerginya ini jalan, biomasnya juga dimanfaatkan, tentunya ini kaitannya nanti dengan keekonomian. Yang kedua, memberikan manfaat ekonomi sebesar mungkin ke masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat juga penting. Kemudian juga keekonomian juga penting supaya ini bisa berjalan. Nah ini harus kita kombinasikan betul. Jadi konsep Pak Rizal itu jangan sampai ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang rantainya akan banyak hilang di jalan. Gitu. Meskipun itu sebetulnya diterjemahkan dari sisi positif ini kan memberikan manfaat gitu ke masyarakat. Tapi kan ada batasnya dari kemampuan nanti dari sisi BBP listriknya. Nah ini harus kita pastikan ini kita kombinasikan. Kita hitung, makanya tadi di awal saya juga menyampaikan kita ini harus bisa sekarang menghitung dengan secara jelas sebetulnya berapa harganya. Karena yang disampaikan Pak Dirut IP itu juga kata-kata yang menurut saya kalau kita lihat detailnya itu masih banyak tantangan. Tadi kan disampaikan, oh iya kan supaya BBP-nya tidak naik. Kemudian lebih murah dari batu bara. Kan ini menjadi isu-isu dalam yang menjadi realitas kita. Nah ini kita harus terus, kita harus sama-sama mencari cara supaya kepentingan dari sisi penyediaan listriknya juga tetap terjaga, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi dari keekonomian. Karena ini kalau kelewati kan nanti masuknya kan ke APBN. Tapi di sisi yang lain juga kita harus bisa memastikan bahwa ini kan harus berkelanjutan. Kebetulan kalau untuk biomasa ini kan fungsinya itu dari produktivitas ya Pak Rizal. Kalau sekarang kita produksinya 11 ton per hektar, kan banyak untuk ilmuwan-ilmuwan yang memahami bagaimana meningkatkan produktivitas supaya bisa menjadi 15, bisa menjadi 12. Saya kuncinya itu harus ke sana. Gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengumpulkan, kemudian mengangkut, membakar. Tapi ini sesuatu yang banyak melibatkan keilmuan dari sisi hulu, dari sisi hulunya, termasuk tadi yang tentang konektivitas. Bahwa biomasa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, saya kira sudah sangat jelas. Dari kepentingan sederhana untuk bahan bakar di rumah tangga, ya sampai ke material, sampai ke material-material yang bisa dipakai untuk subsidi yang selama ini berasal dari migas misalkan untuk petrokimia industri. Ini Pak Rizal ini kan jagoannya di situ. Saya kira sepakat untuk hal tersebut. Nilai tambah itu penting. Presiden juga dalam minggu ini kan bicara nilai tambah terus ya. Nilai tambah yang paling pendek ya memang kita potong, kita bakar. Tapi kalau kita bisa memperpanjang hal itu juga sangat baik dan kita punya potensi untuk melakukan semuanya. Jadi terima kasih Pak Rizal mengingatkan untuk hal tersebut dan sebagian ada di perindustrian nanti follow up-nya. Wah, berarti kita harus berkolaborasi juga nih dengan Kementerian Perindustrian. Berarti emang semuanya ini harus bergabung ya Pak ya. Udah ada Kemendagri, udah ada SDM, KLHK, pariwisata, kemudian yang terakhir ya. Ayo Pak, kita kolaborasi Pak. Ini maybe sudah siap untuk mewadahi ya. Ada PLN, IP dan BUMN lainnya seperti itu. Oke, Bapak-bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, mengingat waktu yang sudah di puncak ya, dan kita akan melaksanakan sholat Jumat, maka mungkin ada sedikit statement ya dari Pak Ahsin dan juga Pak Dirjen untuk menutup. Namun sebelum saya alihkan ke beliau ya, rekan-rekan nanti kita tetap akan ada podcast setelah Jumatan jam 13 sampai jam 15. Kalau tadi dari sisi pemerintah dan juga dari BUMN ya, kita bisa mendengarkan informasi-informasi dari MEBI dan juga didukung oleh Kementerian Keuangan dan juga profesional ya di bidang lingkungan ya, nanti jam 13 sampai jam 15 ya. Kemudian dapatkan juga nih ada door prize menarik ya bagi
bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa memberikan rangkuman kegiatan di sesi pertama ini ya, dan juga sesi kedua nanti di aplikasi remote ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan-rekan yang beruntung akan mendapatkan hadiah ya, kunjungan eduwisata ke ND ya pada tanggal 24 sampai 28 Oktober 2021. Jadi kalau yang belum pernah ke ND ya silakan menulis rangkuman sedetil-detilnya tentang kajian kita atau diskusi kita hari ini ya, dan nanti akan langsung dikurasi dan akan dipilih siapa orang-orang yang beruntung tersebut. Oke, kita kembali ke Pak Asin dulu nih. Pak Asin, silakan Pak Asin untuk bisa memberikan kata terakhir ya, harapan dan juga mungkin ucapan selamat ulang tahun ke Maybe, baru nanti kita ke Pak Dirjen. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Keadaan sekarang menurut saya untuk biomas itu penting dan sekaligus genting. Karena batu bara juga sekarang sedang susah. Harga di luar itu begitu luar biasa tinggi. Gas juga sama. Nah, ada sumber energi yang melimpah. Ada organisasi yang maybe yang selamat ulang tahun ini kan pas sekali lah. Ada startup, ada perguruan tinggi, para peneliti tadi. Nah, saatnya kita kolaborasi dan mengambil sikap yang jelas dan sekaligus menentukan arah ke depan tata kelola energi di Indonesia yang EBT tapi proven. Pembangkit kami sangat siap, semua personel kami sudah sangat siap, sistem prosedur sudah kami buat. Mudah-mudahan nanti Pak Dirjen saya ikutlah keputusan dan kebijakannya. Tentu ini akan menjadi pintu gerbang kita untuk EBT, tapi sekaligus juga affordable dan sekaligus membantu Presiden untuk bisa menyatakan 23% ini di 2025 memang bisa. Bisa. Ya, terus kemudian silakan connecting Indonesia Power PLN Group sangat terbuka terhadap masukan-masukan. Karena terus terang kami membutuhkan gitu loh. Kami ini membutuhkan dan berpartner, nggak bisa sendiri untuk bisa merunning program yang ada di RUPTL yaitu co-firing. Dan sekaligus saya yakin kita masih sedikit lah, masih banyak yang bisa dikembangkan. Karena tadi cerita dari para peneliti di luar negeri sudah sebegitu hebat. Tetapi kami lebih fleksibel di pembangkit-pembangkit seperti di Anggrek itu. Cukup dengan chipping saja, tidak usah perlu dikeringkan, tidak usah perlu dibikin pellet, langsung bisa dimanfaatkan. Berarti kan lebih murah ya, lebih sederhana. Ya. Terus di Lombok juga sama, untuk yang PC di Suralaya, di Lontar, memang harus sedikit kita pikirkan karena kami masih menerima yang memang di treatment. Ya. Tapi untuk pembangkit-pembangkit yang lain sudah kami sampaikan tadi, hampir semua rakyat Indonesia kan berarti bisa berkontribusi. Saya kira demikian, sukses, selamat ulang tahun Happy, dan bawalah Indonesia kepada renewable yang terbaik pada kondisi yang akan datang. Tepuk tangan untuk Pak Asin. Dan terakhir, terima kasih kepada Bapak Dirjen EBTKE Pak Dadan yang sudah hadir di Hybrid Podcast ini dari awal sampai akhir. Mohon diberikan closing statement-nya Pak dan ucapan selamat ulang tahun untuk Maybe. Silakan Pak. Terima kasih. Kita tadi sudah menunjukkan semuanya punya ambisi, dan ini penting kita punya ambisi yang tinggi. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memulai aksi. Di aksinya juga sangat penting. Saya mengecho apa yang disampaikan Pak Asin tadi bahwa kita sinergi, kita mulai aksi ini dan insya Allah nanti akan memberikan manfaat yang baik kepada kita di Republik ini. Terima kasih sekali lagi atas acaranya yang menarik. Selamat ulang tahun kepada Maybe. Kita sama-sama bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dirjen Dadan. Dengan closing statement beliau, maka berakhirlah Hybrid Podcast
sesi pertama hari ini, dan saya perlu menyampaikan juga jangan lupa nanti menyaksikan yang sesi kedua pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat ya, dan dapatkan hadiah menarik untuk bisa jalan-jalan ke ND ya, melihat dan belajar tentang ekosistem serta hal-hal terkait co-firing di sana. Demikian dari saya Arif Nur Hidayat, dalam hal ini mewakili MEBI sebagai ketua bidang biomasa berbasis limbah ya, dan juga menjadi CEO dari startup company Kamstuara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sholat Jumat, dan inilah persembahan terakhir dari MEBI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MEBI untuk Indonesia. Saat ini memang kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, tapi apapun itu, kehidupan harus tetap berjalan. Kita tetap harus melanjutkan perjuangan kita untuk bisa merealisasikan program-program yang berdampak positif untuk masyarakat. Salah satunya adalah program co-firing yang memang sudah kita lakukan di Kabupaten ND sejak 2020 lalu. Atas dasar hal tersebut, kami Kamstuara.com bersama Pemda ND dan juga PT PLN Persero UPK Flores berniat bersungguh-sungguh ingin menyukseskan program co-firing, dan itu akan membuktikan bahwa Kabupaten ND mampu memproduksi pelet sesuai dengan kebutuhan co-firing di PT PLN Persero UPK Flores. Atas dasar itu pula, kami startup company Kamstuara.com mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa mendukung program ini dengan cara hadir ke Kabupaten ND, menyaksikan langsung uji co-firing, tidak hanya melihat hal-hal teknis terkait co-firing, tapi juga rekan-rekan bisa menyaksikan sejumlah destinasi wisata, di mana di situ kita bisa mengunjungi situs Bung Karno. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyaksikan bagaimana suasana di Kabupaten ND, di mana banyak memiliki destinasi pariwisata seperti pantai, pegunungan, dan juga kita bisa melihat bagaimana ragam budaya yang ada di sana. Dan yang lebih penting lagi adalah kita bisa mengunjungi Danau Kelimutu yang sangat terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sampai bertemu di Kabupaten ND, My Toast My Adventure dari ND Flores untuk Indonesia.